keadaan penyakit di Indonesia sudah makin banyak memprihatinkan. Ada 28 juta orang terkena penyakit diabetes tipe 2. Ya. Belum yang termasuk pradiabetes. Get happy, get healthy, get well. Halo Get Wellers dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya Ina Rosalin hadir kembali menjumpai Anda pastinya hanya di podcast Wellness and Work. Oke, Get Wellers, kalau misalkan kita berbicara mengenai yang namanya kesehatan, nah itu tidak hanya menjadi concern bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi tahukah kamu kalau misalkan zaman sekarang ini orang yang usianya masih muda pun alias yang usianya masih produktif, bahkan anak kecil pun bisa terancam yang namanya kesehatannya terganggu. Contohnya nih ya, banyak yang mulai cuci darah atau memiliki tensi yang tinggi di usia-usia produktif. Nah, lantas bagaimana tuh ceritanya kalau misalkan usia produktif zaman sekarang nih ternyata dapat mengganggu kinerja seseorang, baik itu di kantor, di masyarakat, atau bahkan di sekolah. Nah, itu pasti sangat mengganggu kan? Nah, untuk itu nih kita akan berbincang-bincang mengenai produktivitas manusia di usia produktif, pastinya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO dari Get Well Indonesia, yaitu sudah hadir di sebelah saya, yaitu Pak Andre Hidayat. Halo Pak, Pak dulu Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini nih tappingnya sore ya, tapi Pak Andre tuh kayaknya kelihatan lebih ceria, lebih sehat, lebih bugar. Rahasianya apa Pak? Harus semangat pagi terus. Oh, semangat pagi terus ya Pak ya, meskipun udah sore malam tetap semangat pagi ya Pak ya? Ya, harus pola hidup sih. Pola hidup. Nah, ini kita bicara mengenai pola hidup nih Pak ya, tapi sebelumnya kita mau memberikan apa ya istilahnya ya, perkenalan dulu nih kepada Getwellers yang ada di rumah. Kan kita ini dari Get Well Indonesia nih Pak, ini merupakan sebuah perusahaan telemedika nih Pak. Nah, boleh sedikit diceritakan dong Pak, ini awal muasalnya terbentuknya Get Well, Ya. itu bagaimana Pak? Di Indonesia ini kita ada kira-kira hampir 70% dari populasi kita itu adalah umur produktif. Jadi kalau kita bicara 70 juta orang atau sekarang dekatnya 285 juta orang, 70%-nya adalah umur-umur yang memang bisa menopang produktivitas dan ekonomi di Indonesia. Cuma sayangnya banyak sekali dari teman-teman yang umurnya umur produktif tersebut yang punya harapan hidup nggak lebih dari orang tuanya. Nah, bisa dibayangin jadi orang-orang yang lahirnya di atas tahun 2005 ke atas itu nggak akan melebihi umur dari orang tuanya. Kenapa? Karena ya ini kita bicara latar belakang juga. Keadaan penyakit di Indonesia sudah makin banyak memprihatinkan. Ada 28 juta orang terkena penyakit diabetes tipe 2. Ya. Belum yang termasuk pradiabetes. Nah, disinilah Get Well melihat semua RSUD, klinik, rumah sakit diarahkan untuk mengobati 70% yang tadi itu saya sebutkan nggak akan bisa mungkin tercapai. Jadi kita di sini hadir Get Well untuk bisa melakukan pencegahan. Bagaimana supaya teman-teman kita yang produktif tersebut bisa tetap produktif, gimana mereka bisa terus berkarya, dan juga pemerintah punya pertumbuhan ekonomi yang baik juga. Nah, khususnya buat perusahaan di sini, mereka bisa membuat suatu kondisi karyawan yang memang sehat ya. Karena kita tahu sendiri gaya hidup itu sudah menjadi sesuatu yang hampir sama di setiap kota. Dan kita dikepung sama yang namanya lifestyle yang kurang sehat. Dari cara tidur, cara makan, olahraga, even mental health pun udah menjadi suatu yang dibicarakan. Nah, baik lagi, jadi di sini Get Well hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya bagi teman-teman yang masih produktif. Oke, jadi dengan kata lain, Get Well ini hadir meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu instansi-instansi kesehatan untuk memberikan istilah mencegah jangan sampai dilarikan sampai sakit atau dilarikan ke rumah sakit seperti itu ya Pak ya? Karena kalau kita bicara
yang penting ada rumah sakit gitu ya. Iya. Itu artinya orang udah sakit kan. Kalau udah sakit kita telat. Telat, Di sinilah betul. preventif itu bukan untuk orang yang sakit sebenarnya. Preventif itu bagaimana orang yang sehat tetap terjaga, maintain kesehatannya. Kalau bagus lagi dia bisa meningkatkan kualitas kehidupan sehatnya. Betul. Dan bagi yang kurang ideal bisa keadaan badannya lebih sehat lagi. Dan kita bicara kesehatan nih nggak cuma hanya fisik ya. Ada kesehatan mental, ada kesehatan fisik tadi tersebut, termasuk juga lingkungan. Ya kayak udara yang kita hirup ini, terus lingkungan kita. Pernah saya lihat kemarin ada alat ukur untuk polusi gitu ya. Kita pikir dalam mall tuh sehat ya. Ternyata pas kita masuk ke dalam mall, di situ banyak polusi. Iya. Lalu udah dingin AC. Yang padahal tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat. Iya. Kemudian suasananya nyaman, tidak panas, tidak gerah, AC. Ternyata banyak ada kimia-kimianya dan sebagainya. Itu yang membuat ternyata lingkungan kita juga mengepung kita untuk tidak terlalu sehat. Nah, orang banyak dikasih tahu untuk cara hidup sehat seperti apa, tapi di sini kita berikan yang namanya panduan hidup sehat berdasarkan lifestyle. Karena itu lebih permanen. Dibanding kita sakit kasih obat, lebih baik kita mencegah dan lifestyle itu akan membuat kita insya Allah ya akan terus sehat. Oke, jadi istilahnya kebiasaannya dirubah seperti itu ya. Karena kalau misalkan udah keburu ke rumah sakit atau udah keburu sakit diobati, tapi kalau misalkan lifestyle-nya pun tidak berubah dan tidak dijaga pun juga bisa balik lagi sakit gitu ya Pak ya. Oke, baiklah nih Pak, ini sangat menarik sekali. Saya melihat biografinya Bapak ini kan sudah berkecimpung istilahnya di dunia perbisnisan macam-macam termasuk IT dan lain sebagainya. Kenapa sih Bapak tuh tertarik ke dunia istilahnya kesehatan? Mungkin karena seperti itu ya Pak ya? Ya, ini pengalaman hidup saya yang bertemu dengan kondisi di mana saya melihat kalau ada penyimpangan ya, orang itu harus sakit dulu untuk diobati atau untuk bisa sehat itu orang kesempatannya itu tidak dibuka lebar. Jadi nggak ada opsi. Kalau kita ada masalah, ya opsinya obat. Saya pikir sekarang udah nggak zamannya begitu. Kalau kita ada keluhan kesehatan, opsinya tidak harus obat buat kami. Dan ini kita lakukan sesuai dengan standar supervisi kesehatan bahwa ternyata badan kita pintar loh. Yang namanya semua organ kita, bayangin aja nih kalau kita bicara cuci darah deh gitu. Ginjal itu cuma segini. Kalau kita cuci darah, mesin cuci darah tuh segede kulkas. Iya. Di situ aja udah kelihatan bahwa organ kita ini udah sangat amat sempurna dan kita diciptakan untuk bisa berjalan dan memaintain badan kita dengan organ itu dan kita punya kewajiban untuk bisa memelihara organ kita dengan lebih baik. Misalkan inalon karena bisa menjaga kesehatannya, bisa jadi bisa lebih muda. 10 tahun lebih muda, 15 tahun lebih muda. Dan itu adalah anti-aging, itu yang kita bilang seperti itu. Iya, tepat sekali Pak. Nah, ini seperti yang saya ketahui juga nih Pak ya, bahwa Get Well Indonesia itu kan berdiri pada saat masa pandemi ya, pandemi COVID kemarin ya Pak ya. Lantas apa usaha dari Get Well Indonesia sendiri itu tetap mempertahankan kinerja pada saat masa pandemi ini sudah berlalu, supaya tetap terus survive dan bertahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kesehatan atau pola hidup sehat seluruh masyarakat. Ini memang journey ya, jadi challenge-nya pas lagi pandemi itu ya kita harus bisa membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk melewati pandemi dengan ya macam-macam waktu itu yang namanya PCR, terusnya vaksin, terusnya dan sebagainya dan layanannya bersama dengan telemedicine atau online. Tapi kami menemukan di sini bahwa setelah pandemi ini bisnis modal kami adalah B2B atau corporate. Yang mungkin nanti juga kita lagi akan launching untuk customer B2C. Cuma yang satu hal yang kita fokusin bahwa kita fokus di prevention, pencegahan. Kita nggak fokus di kuratif, itu udah banyak teman-teman yang sudah jago di bidangnya di situ dan kami di sini untuk bisa jadi leading market di prevention itu sih. Dan yang uniknya di Get Well, kita menitik beratkan kepada kesehatan tubuh dengan membuat tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri. Nah ini yang kita menjadi unique selling-nya Get Well di sini. Bisnis modelnya adalah prevention
fokus ke dalam kesehatan badan sendiri. Baik. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Getwell ini kan bisnisnya B2B, lebih ke perusahaan-perusahaan seperti itu ya Pak ya. Nah, berbicara mengenai perusahaan itu kan berarti memiliki yang namanya karyawan. Contohnya saya juga karyawan dari Getwell Indonesia ya kan. Nah, pasti yang bekerja itu masih dalam rentan usia produktif gitu. Nah, menurut Bapak sendiri untuk perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan karyanya di usia produktif itu tuh apakah harus memperhatikan hal tersebut Pak mengenai kesehatan karyawan ya? Pasti. Karena di setiap generasi kan kita sekarang kalau di generalisasi itu ada Gen Z, milenial, sama X gitu ya. Nah, itu masing-masing punya titik berat kesehatan masing-masing. Kalau kita bicara yang Gen Z dan sebagian milenial tuh sekarang lebih banyak di kesehatan mental. Tapi kalau kita ngomong di Gen Z yang udah mulai ke arah mature dan juga ke Gen X itu udah kesehatan yang kronis gitu ya. Artinya ada diabetes, hipertension dan sebagainya. Nah, terus perusahaan apa korelasi di sini? Klaim rasio dari orang sakit itu makin lama tiap tahun makin tinggi. Insurance ini struggling untuk bisa membayarkan klaim yang makin tinggi. Biaya kesehatan di Indonesia, ini bicara data bukan tahun terakhir, tapi 3 tahun terakhir, itu kira-kira 25% dari APBN kita, 500 triliun setahun untuk bisa penyakit kronis. Dan ini ditanggung sebagian oleh swasta, yaitu perusahaan. Jadi satu hari karyawan cuti sakit itu adalah kerugian. Tidak hanya dari produktivitas, tapi juga klaim kesehatan dari karyawan. Nah, dengan kerugian 500 triliun dan bertambah tersebut dan sebagainya, ada bahaya yang lebih besar lagi, yaitu apa? Kualitas hidup dari karyawan tersebut tidak bisa panjang. Jadi misalkan umur 50 udah kena serangan stroke, bukan umur 60 udah kena serangan yang lainnya atau nggak bisa bekerja lagi, dan situ membuat orang itu bukan independen tapi dependen, dan itu jadi beban negara lagi. Betul. Belum lagi keluarganya. Nah, ini yang membuat kami sangat concern banget bagaimana caranya karyawan ini tidak hanya sehat, perusahaan juga bukan hanya dihematkan dengan masalah prevention ini, tapi kualitas hidup mereka juga membaik dengan ini. Dan keluarganya akan terimpak juga, anaknya bisa sekolah terus, keluarganya tetap bisa makmur atau sejahtera dan sebagainya. Tentunya ini juga harus ada edukasi sih. Iya, gimana cara hidup yang sehat. Gitu sih. Jadi itulah mengapa fungsi dari Getwell Indonesia ini sendiri, jadi tidak hanya untuk istilahnya sedia payung sebelum hujan supaya terjadinya sakit juga, tetapi juga istilahnya membantu para perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan untuk lebih produktif, lebih memiliki pola hidup yang lebih sehat, karena tidak hanya menguntungkan untuk karyawannya, untuk perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk jangka ke depan bagi orang-orang yang terkasih gitu ya, contohnya seperti keluarga, anak, dan lain-lainnya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah ini Pak, Getwell ini kan bergerak di bidang kesehatan gitu ya, merupakan sebuah perusahaan swasta. Nah kira-kira Bapak ini untuk misi kedepannya seperti apa aja nih Pak? Ya, kalau misi satu sih kita pasti kita ingin meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya di pekerja. Cuma menjadi salah satu kayak obsesi kita juga di Getwell semua ini adalah bagaimana kita bisa membuat manusia Indonesia itu tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya, tapi punya yang namanya lifestyle yang sangat sehat. Yang sekarang ini sangat memprihatinkan. Contohnya kalau kita bicara, sebutin deh, Mbak Ina Rosalin, sebutin 3 makanan sarapan orang Indonesia pada umumnya. Nasi uduk, nasi goreng, lontong sayur. Nasi ya. Itu kita sebutnya carbo loading. Iya. Ya kita nggak nyalain, memang itu ternyata jadi culture kan. Cuma di sini kita salah satunya adalah bagaimana membuat edukasi tentang nutrisi. Apakah carbo loading itu penting di pagi hari gitu kan? Di saat kita baru bangun, kita mau aktivitas, ternyata badan kita itu sebenarnya udah memproduksi glukosa sendiri. Nah, di sini carbo loading nggak perlu lagi. Terus apa yang dibutuhin dong kalau buat sarapan? Saya lapar kalau nggak sarapan. Masih banyak, ada protein, fiber, protein, kan nggak harus daging, bisa telur macam-macam di apa ya. Nah ini jadi salah satu misi kita untuk bisa menyebarluaskan healthy lifestyle ini ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Iya, karena di aplikasi Getwell itu sendiri sudah ada program-programnya ya Pak ya. Betul. Jadi apapun nih kalau misalkan
Getwellers mengunduh aplikasi Getwell nih ya, apalagi yang sudah menggunakannya, itu Ya. tuh segala macam termasuk medical check up recordnya tuh semuanya Ya. sudah terprogram di situ, apa-apa saja do and don'ts-nya ya untuk makanan, termasuk olahraga. Ya. Dan apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa yang tidak penting tidak boleh dimasukkan ke dalam tubuh kita, seperti itu kan ya Pak ya. Nah, saya tambahkan jadi Ya. journey-nya memang di awal kita harus KYB, know Ya. your body lah. Ya, betul. Gimana keadaan kesehatan kita. Jadi biasanya perusahaan itu ada medical check up. Kita juga tawarkan medical check up dengan Getwell untuk bisa memberikan mapping tentang kesehatan kita secara medis. Di aplikasi yang tadi di-mention, memang kita ada yang namanya virtual dashboard untuk personal. Jadi namanya personal health care. Nah, personal health record, nah, PHR. Personal health record ini kalau kita bawa kemana-mana di dalam jaringan kita akan terupdate di dalam aplikasi tersebut. Beda kalau kita rekam medis ada di hard copy berapa puluh halaman, ada yang di PDF. Kalau ini udah jadi satu dan bentuknya adalah virtual dashboard. Nah, ini yang Getwell punya. Tapi yang paling penting ada prediktifnya. Jadi kita bisa tahu kalau hasil check up-nya ada prediksi masalah di jantung atau di pencernaan, kita akan kasih warna merah. Di situ akan ada rekomendasi. Betul. Nah, salah satu produk kita yang akan kita launching sebentar lagi namanya insulin sehat. Insulin sehat ini adalah protokol kesehatan untuk metabolik kita. Khususnya bagi yang diabetes, atau yang overweight, kita akan pasangin alat. Nah, alat ini namanya CGM. Continuous Glucose Monitoring untuk bisa melihat gula darah kita secara real time, 24 jam, 7 hari seminggu, dan dipasang selama beberapa bulan untuk kita bisa mappingin metabolisme kita dan kita dikasih personalisasi. Kayak kita misalkan sama-sama manusia, tapi ternyata pas lagi makan, beda nih. Ternyata saya punya gula darah tinggi, Mbak Rosalin enggak, atau enggak kebalikannya. Nah, disinilah personalisasi gaya hidup sehat itu tiap orang kita bisa ukur. Nah, Getwell dengan aplikasi dan teknologi ini hadir di tengah masyarakat untuk bisa membuat yang namanya edukasi tentang kesehatan masing-masing dari penggunanya. Nah, itu keren banget tuh Pak yang namanya CGM itu ya. Iya. Jadi istilah kita menggunakan kemajuan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup kesehatan seseorang. Seperti itu ya. Oke. Nah, Pak, berbicara mengenai kesehatan masyarakat. Kalau misalkan Bapak menilai itu kesehatan masyarakat kita saat ini dibandingkan dulu tuh seperti apa sih Pak? Waduh. Ini mungkin bagi orang yang udah hidup sedikit lama ya. Tapi looknya tetap younger than your age. Kita mencoba tetap sehat. Cuma yang jelas ini, saya dulu sampai sekarang melihat yang namanya gaya hidup sangat berubah. Dimana dulu nggak ada yang orang nonton film sampai malam pagi gitu. Jadi gaya hidup tidur aja udah berubah. Kita kehilangan momen aja tidur lewat dari jam 10. Kita akan kehilangan yang namanya umur kita sebenarnya. Dan itu menjadi gaya hidup bagi anak-anak sekarang. Dan itu adalah hubungannya sama teknologi, ya sosial media lah, yang streaming video dan sebagainya. Nah, ini menjadi keadaan kesehatan di Indonesia itu sangat memprihatinkan buat saya. Belum lagi ada hubungannya ternyata antara kesehatan fisik sama kesehatan mental. Ada yang kena GERD dan sebagainya. Ternyata kalau dilihat lagi itu adalah mental. Terus ada yang tidak bisa tidur dan sebagainya. Baik-baik lagi ada kesehatan mental. Jadi hubungannya kesehatan mental itu sangat erat dengan namanya kondisi kesehatan fisik. Nggak bisa salah satu aja kita perbaiki, yang satunya lagi enggak. Jadi ada satu kesatuan. Nah, ini yang menjadi tren ada anak-anak muda sekarang, bagaimana menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan. Oke, karena kalau misalkan fisiknya itu sebenarnya sehat, tapi kemudian mentalnya pun terganggu, itu lambat laun juga pasti akan mempengaruhi kesehatan fisik. Pasti. Seperti itu ya. Betul. Begitu juga kalau misalkan kesehatan fisiknya itu sering sakit, itu pasti akan bikin down mental seseorang juga gitu ya Pak ya. Dan pasti mempengaruhi produktivitas mereka pada saat bekerja ataupun melakukan aktivitas-aktivitas lainnya ya Pak ya. Oke Pak. Nah ini kira-kira ini Pak harapan terakhir Bapak nih. Jangan ngomong terakhir ya. Maksudnya terakhir, hampir terakhir di sesi ini. Harapan Bapak nih untuk Getwell Indonesia ke depannya seperti apa? Saya punya harapan bahwa Getwell Indonesia ke depan bisa menjadi salah satu opsi untuk bisa dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup. Fokusnya adalah bagaimana kita mempraktekkan kehidupan yang lebih sehat sehari-hari. Dan juga menyebarkan nih ke teman-teman yang lain bagaimana
hidup sehat tuh lebih berarti dibanding kita sudah sakit kira-kira gitu. Betul. Dan ingat juga nih, Getwellers, kita pun juga nggak boleh egois ya sama diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita kan pikiran kita, badan-badan gue sendiri, gue mau ngapain aja, yang sakit-sakit juga gue sendiri gitu. Nggak boleh gitu ya Pak ya? Nggak boleh. Karena yang membutuhkan kita nggak cuma diri kita sendiri. Iya, jadi memang kalau kita menjaga badan kita, minimum 2 yang kita untungkan. Satu adalah kita sendiri. Betul. Kedua adalah orang-orang yang masih bergantung sama kita atau orang-orang yang kita cintai. Nah, itu salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap mereka bahwa kita harus bisa menjaga kesehatan. Nah, Pak, kan Getwell ini sendiri kan menjalankan bisnis kesehatannya itu secara preventif dan ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Getwell. Nah, sampai sejauh ini nih Pak ya, kira-kira persentasenya apakah cukup signifikan Pak untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Getwell? Jelas sekali bahwa klien-klien kami, dan itu biasanya perusahaan yang karyawannya lebih dari 1.000, penurunan biaya klaim bisa sampai 40% dengan hanya meningkatkan namanya kualitas hidup dengan program preventif kami. Dan ini di measure atau diukur dengan teknologi kami yang tadi disebutin, ada aplikasinya, ada IoT dan sebagainya. Dan itu impact-nya adalah penghematan ke perusahaan. Nah, itu yang jadi tolak ukur kami di perusahaan itu. Dan kita akan terus mencoba menjangkau perusahaan supaya mereka bisa mengedukasinya ke karyawannya lagi bagaimana karyawannya bisa tetap menjaga kesehatan dan juga perusahaan bisa menghemat ya namanya klaim kesehatan itu. Satu lagi saya tambahin juga. Yang jelas bahwa selama ini kalau orang yang sakit ditanggung klaim. Nah, itu adalah bentuk ketidakadilan juga. Kenapa? Karena yang menjaga kesehatan apa menjadi bonus mereka. Nah, sini kita hadir untuk mendemokratisasikan kesehatan dengan yang menjaga kesehatan, yang prevention ini adalah yang mendapatkan juga kutip poin, tidak hanya orang yang sakit di cover oleh perusahaan. Jadi perusahaan memperhatikan bagi orang-orang yang mau menjaga kesehatan. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kemudian satu lagi dong Pak, kata-kata motivasi dari seorang Bapak Andre Hidayat ya, untuk memotivasi Getwellers yang menyaksikan podcast kali ini, terlebih untuk mempengaruhi pemikiran mereka mengenai pola hidup yang sehat, kemudian pola pikir juga menjadi lebih sehat, agar kedepannya pun menjadi lebih produktif dan juga dapat memberikan manfaat baik diri sendiri maupun untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, saya mau menyebarkan himbauan ke teman-teman semuanya bahwa selalu melakukan gaya hidup sehat, sampai gaya hidup sehat itu bukan sesuatu yang kita niatkan, jadi udah langsung berjalan setiap hari aja. Dan saya juga mengharapkan bahwa kita semua bisa saling menyemangati ya, supaya tetap melakukan yang namanya healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Wah, luar biasa sekali Bapak Andre. Oke Pak, terima kasih atas sharing dan juga waktunya mengenai produktivitas di usia muda. Semoga apapun yang Bapak sampaikan ini benar memberikan manfaat bagi Getwellers yang menyaksikan podcast kita kali ini. Pokoknya tetap terus menjaga hidup sehat, pola hidup yang sehat, memasuki maksudnya memiliki nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Dan ingat bahwa tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, mental kita sehat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi bisa untuk bermanfaat bagi orang lain dan juga orang-orang yang kita sayangi. Sehat itu baik. Demikian Getwellers perbincangan kita dalam podcast hari ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Anda, khususnya untuk Anda yang memiliki usia-usia produktif agar tetap terus memaksimalkan kinerjanya dan dapat memberikan manfaat bagi Anda sendiri dan juga orang-orang di sekitar Anda. Akhir kata, saya Ina Rosalin pamit undur diri. Kita jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Oke? Get happy, get healthy, get well. Sampai jumpa.